Dalam bidang pertanian, pupuk menjadi salah satu penunjang penting. Pupuk adalah bahan yang memiliki kandungan satu atau lebih unsur hara yang diberikan pada tanaman untuk mendukung proses pertumbuhan agar dapat berkembang secara maksimal. Tanaman membutuhkan perawatan seperti penggunaan pupuk untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Penggunaan pupuk sangat efektif untuk meningkatkan kesehatan pada tanaman. Namun sayangnya, petani sering mengalami kendala, seperti harga pupuk yang tinggi, kelangkaan pupuk, serta sulitnya distribusi pupuk di daerah pelosok. Sehingga dari kendala yang dialami petani, dibutuhkan sebuah inovasi agar para petani tidak kesulitan mendapatkan pupuk. Dan tanaman yang dibudidayakan dapat tumbuh maksimal dan menghasilkan ekonomi. Saudara, pupuk mempunyai peranan penting dalam sektor pertanian. Pupuk yang baik juga menentukan keberhasilan dari hasil pertanian. Dan juga pupuk mempunyai beragam jenis dari organik dan non-organik. Lantas kali ini kita akan mengajak pemirsa melihat bagaimana proses pembuatan pupuk organik yang ada di Desa Raja Barat, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Tetap ikuti kami dalam Zona Tani. Secara alamiah, bumi dan atmosfer di atasnya adalah sumber hara yang tidak terbatas bagi kehidupan tanaman. Namun ketersediaannya tidak seirama dengan kebutuhan tanaman, sehingga diperlukan campur tangan manusia melalui biosphere management, di antaranya pengaturan komoditas, lokasi, pemupukan, dan lainnya. Agar tujuan produksi tinggi, efisien dapat tercapai. Tanaman membutuhkan berbagai macam unsur hara untuk metabolisme yang sempurna. Unsur hara ini bisa didapatkan melalui pupuk. Fungsi dari pupuk sendiri sebagai sumber unsur hara tambahan atau pengganti yang diperlukan tanaman untuk mendukung pertumbuhannya. Pupuk juga bisa digunakan untuk memperbaiki struktur tanah agar layak digunakan sebagai media tanam. Berdasarkan senyawa, pupuk mempunyai dua jenis, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik, pupuk yang memiliki kandungan senyawa organik yang berasal dari alam. Sedangkan pupuk anorganik adalah pupuk yang memiliki senyawa anorganik yang kebanyakan merupakan pupuk buatan yang terbuat dari bahan kimia. Di Kabupaten Pali, tepatnya di Desa Sukaraja, Kecamatan Tanah Abang, terdapat kelompok tani yaitu kelompok tani Pinang Muda yang menjalankan program menghasilkan pupuk organik atau program UPO. UPO merupakan singkatan Unit Pengelola Pupuk Organik sebagai upaya memperbaiki kesuburan lahan untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Kelompok tani Pinang Muda memanfaatkan kotoran hewan sapi untuk dijadikan pupuk organik. Melalui kegiatan UPO, petani diberikan bantuan seperti kandang komunal, rumah kompos, hewan sapi, serta alat penunjang produksi pupuk organik. Di mana dari kotoran hewan atau kohe, hasilkan pupuk organik siap pakai yang dapat digunakan pada tanaman pangan dan hortikultura.
di mana tujuan dari kegiatan UPO ini adalah menyediakan pupuk organik untuk para petani, khususnya kalau kita ini di Kabupaten Pinukal Abab Imatang Ilir, seperti itu. Nah, jadi melalui kegiatan UPO ini petani, kelompok tani itu dibantu berupa kandang komunal. Ini kandang komunal yang saat ini sedang kita berada. Selanjutnya ada rumah kompos. Selanjutnya ada sapi, dibantu sebanyak beberapa ekor, 10 ekor kurang lebih. Kemudian ada juga alat-alat untuk pengelolaan pupuk organik. Ini ada alat APO, ada juga motor roda 3 untuk operasional kegiatan pengelolaan atau produksi pupuk organik. Di mana dari kotoran hewan ini kita hasilkan melalui proses produksi yang sudah kita lihat tadi menjadi pupuk organik siap pakai untuk diterapkan ataupun diaplikasikan pada tanaman pangan maupun hortikultura, seperti itu. Dengan beranggotakan 12 orang, kelompok tani ini memiliki 8 ekor sapi. Kelompok tani Pinang Muda terbilang baru, dimulai sejak 2022. Dalam menjalankan program UPO, kelompok tani Pinang Muda yang diketuai oleh Uswendi memiliki jadwal piket anggota kelompok tani. Awalnya sapi bantuan pemerintah telah berternak sebanyak 3 ekor. Namun, beberapa sapi terkena wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK, sehingga ada 1 ekor sapi yang tidak selamat. Proses pembuatan pupuk organik dari kohe diawali pengumpulan kohe basah ke dalam 1 bak khusus yang biasanya disebut bak fermentasi 1 atau bak F1. Setelah terkumpul, kohe difermentasi. Proses fermentasi ini diberi tambahan suplemen organik cair atau SOC, dikombinasikan dengan molasses, yang bertujuan untuk mengurai kohe, mengurangi bau, dan mempercepat proses pelapukan. Dalam proses fermentasi dibutuhkan waktu hingga 2 minggu dan dilakukan pengamatan setiap 3 hari sekali. Pupuk di bak fermentasi ini dikeringkan sampai kadar antara 8-20%. Setelah dinyatakan kering, kompos matang masih mengandung sisa tanaman berukuran kasar, sehingga diperlukan proses penggilingan menggunakan mesin giling untuk mendapatkan tekstur kompos yang baik dan remah. Saat proses penggilingan pun, terdapat kadar tertentu yang dapat dilakukan proses penggilingan. Jika tidak sesuai standar, mesin penggiling sedikit terganggu. Setelah digiling, pupuk dikumpul dan dikemas, serta siap digunakan sebagai pupuk organik. Proses dari awal ya kohenya yang basah kami kumpulkan di 1 bak yang kami namakan bak F1, jadi bak penampung 1. Nah, setelah ini dimasukkan di bak dalam jumlah tertentu, kami proses dengan fermentasi yang menggunakan
suplemen cair, yaitu kami pakai SOC, kemudian diformulasikan dengan ini molase. Jadi dari molase itu ya tujuannya itu untuk mengurai kohe tadi. Satu, yang pertama seperti kita jenggot sekarang ini, bau agak berkurang, kemudian mempercepat proses pelapukan. Jadi kami tampung dulu sesuai arahan dari BPP juga sama PPL. Kita akan cek ininya dulu, komposisi dari kohe ini sebenarnya cocoknya untuk tanaman apa misalnya, apa bisa untuk palawija ataupun jenis buah-buahan misalnya. Nah, ini belum kami lakukan, sementara masih proses sebenarnya pembuatan pupuk organik ini. Dalam program UPO ini masih banyak kendala yang dihadapi kelompok tani, sehingga sampai saat ini pupuk yang dihasilkan belum dipasarkan. Kendala yang dihadapi yaitu proses pengeringan. Dalam standar program UPO, pengeringan cukup dilakukan dalam bak fermentasi saja, namun hasil pupuk tidak maksimal. Sehingga petani melakukan proses tambahan dengan penjemuran di bawah sinar matahari. Uswendi dan anggota kelompok tani akan merancang inovasi dalam proses pengeringan. Karena proses pengeringan ini menjadi kendala utama atau belum maksimalnya pupuk yang dihasilkan. Kedepannya, kelompok tani akan membuat tempat khusus pengeringan secara alami ataupun menggunakan tenaga listrik. Sebelumnya, pupuk organik yang dihasilkan pernah diuji coba pada tanaman cabai, namun belum menunjukkan hasil yang signifikan. Sehingga kelompok membutuhkan inovasi dan bantuan dari dinas dan balai terkait agar komposisi pupuk yang dihasilkan sesuai kebutuhan tanaman. Dinas Pertanian Kabupaten Pali selalu mendukung petani dalam menjalankan program. Kendala yang dihadapi petani, Dinas Pertanian bekerja sama dengan lembaga terkait untuk melakukan uji laboratorium pupuk yang dihasilkan. Setelah mengetahui hasil uji lab, pupuk dapat dipasarkan. Pupuk yang dihasilkan kelompok tani Pinang Muda akan segera di-launching dan dipasarkan di sekitaran Kabupaten Pali. Bimbingan dan penyuluhan lapangan didapatkan oleh kelompok tani, seperti perawatan sapi dan proses pembuatan pupuk. Bimbingan ini rutin dilakukan agar program yang dijalankan dapat menghasilkan dan dapat menekan penggunaan pupuk kimia yang tidak ramah bagi lingkungan. Ya, dalam hal ini Dinas Pertanian telah bekerja sama dengan Balitbangda, Badan Pelindungan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pali, untuk kemudian hasil dari pupuk kompos yang sudah dihasilkan oleh para petani kita ini untuk kemudian dilakukan pengujian di laboratorium. Alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan IPB, Institut Pertanian Bogor, untuk melihat nanti komposisinya seperti apa. Jadi setelah kita tahu komposisi dari pupuk ini sendiri, kita dapat kemudian melakukan penjualan. Untuk sementara ini memang kita penjualannya masih lokal untuk anggota kelompok tani, untuk dalam Kecamatan Tanah Abang ini belum sampai ke luar kota. Karena memang kita belum ada
komposisi dari lembaga yang resmi untuk melakukan itu. Tapi dalam hal ini Dinas Pertanian telah memfasilitasi melalui kerjasama dengan Litbang, Badan Penelitian dan Pengembangan, untuk ini dilakukan pengujian di laboratorium seperti itu. Soalnya dalam waktu dekat kita akan launching pupuk yang sudah dihasilkan ke petani ini ke pasar. Ya, jadi melalui penyuluh pertanian lapangan senantiasa melakukan pembimbingan pada petani dalam memproduksi pupuk organik ini. Termasuk juga dalam hal perawatan sapi, karena yang paling penting ini adalah sapi. Sapi ini bagaimana kemudian kita menjaganya, merawatnya, agar kemudian dia sehat dan produksi kotorannya itu bisa maksimal seperti itu. Jadi tentu kita dari Dinas Pertanian melalui penyuluh pertanian lapangan senantiasa melakukan pendampingan rutin pada kelompok tani agar kemudian program ini dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat dihasilkan pupuk organik yang tentunya dapat bermanfaat untuk petani dalam rangka menekan penggunaan pupuk kimia seperti itu. Ya, tentunya juga melalui kegiatan UPO ini kita berharap akan mendukung program ataupun yang sudah kita canangkan, yaitu program padi sehat yang sudah kita canangkan di Kabupaten Pali menuju pertanian organik. Jadi saprodinya ya kita peroleh dari pupuk-pupuk organik dari kandang-kandang UPO seperti ini. Sehingga upaya kita untuk mewujudkan padi sehat, padi ramah lingkungan itu mudah-mudahan dapat terwujud dalam waktu yang dekat ini. Diharapkan melalui kegiatan UPO ini dapat mendukung program pertanian padi sehat yang tidak menggunakan bahan kimia, sehingga dari pupuk organik yang dihasilkan dapat menuju pertanian organik. Dampak panjang yang dihasilkan oleh bahan kimia dapat berkurang dengan menggunakan produk yang lebih alami, yaitu pupuk organik. Program yang berkesinambungan ini diharapkan juga berkesinambungan antara kesehatan manusia dalam mengkonsumsi hasil pertanian, serta tidak merusak lingkungan sebagai tempat tinggal manusia. Pupuk yang dihasilkan oleh kelompok tani di Desa Sukaraja, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali belum menunjukkan hasil yang baik, sehingga pupuk yang berasal dari Kohe belum dapat dipasarkan. Namun, jumlah pupuk yang dihasilkan terbilang banyak, yaitu sekitar berjumlah 1,5 ton, yaitu sekitar berjumlah 1,5 ton per sekali bongkar. Namun sayangnya, pupuk yang dihasilkan belum dapat dipasarkan karena belum menunjukkan hasil pupuk yang baik bagi pertanian. Pupuk terdapat 2 jenis, yaitu pupuk padat dan pupuk cair. Sementara kelompok tani Pinang Muda hanya membuat pupuk padat. Namun kedepannya, kelompok tani ini akan melakukan pembuatan pupuk cair, dan ini masih dilakukan uji coba serta inovasi. Meski instalasi pembuatan pupuk cair sudah ada, tetapi masih kurangnya ilmu dan pemahaman pembuatan pupuk cair. Serta kendala lainnya yang dirasakan, yaitu penggemukan sapi. Jika sapi yang dibudidayakan gemuk, sehat, dan banyak, sapi yang dipelihara dapat menghasilkan kohe yang lebih banyak pula, yang juga dapat membuat pupuk organik lebih banyak. Setelah itu Pak, setelah dinyatakan kering dan siap digiling, nah itu kami lakukan proses penggilingan. Proses penggilingan ini ada kadar tertentu yang bisa digiling, karena dia kalau belum kering sesuai ini ya agak terganggu di mesin. Makanya proses kami ini akan membuat suatu tempat pengeringan khusus, karena dari juknis yang kami jalani ternyata ada kekurangan lah untuk percepatan pengeringan. Pengeringan itu biasanya menggunakan apa Pak? Kalau sementara alami. Ya, jadi dari penguapan, dari proses pelapukan tadi, dan
penjemuran. Nah, ini kita lakukan coba penjemuran. Sebenarnya kalau juknisnya tadi cukup di bak gitu kan. Ternyata setelah kami amati tidak memenuhi untuk kriteria untuk digiling gitu kan. Jadi kering baru digiling. Digiling rencana kami kemas sebenarnya. Tapi sementara masih kami tampung. Dengan semangat para kelompok tani dan kolaborasi seluruh anggota, akan lebih mengembangkan kelompok tani yang dapat menghasilkan ekonomi yang lebih baik. Serta kolaborasi dan bantuan pihak pemerintah untuk petani diharapkan dapat menghasilkan produk pupuk yang diterima di pasaran dan tak hanya dipasarkan di Kabupaten Pali saja, tapi juga dapat dipasarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Dan tentunya akan berdampak baik pula bagi perekonomian para petani. Saudara, dengan produksi pupuk organik ini diharapkan dapat menunjang tanaman yang sehat. Tanaman yang sehat berarti bebas dari bahan kimia, ramah bagi lingkungan, dan sehat bagi tubuh. Demikian Zona Tani kali ini, sampai jumpa.